الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ibtidak kalam yang pertama, marilah sama-sama kita nyoba panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia Allah lah pada orang yang berbahagianya kedanyo mendapat dan laksanakan tugas rutin kedanyo yang kagak wajib di Allah dalam musiko minggu sekali, yaitu kita laksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian doa rahmat dan sejahtera sama-sama kita baca dan kita kirim kepada Rasul Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin dan yang muktabar sekalian mereka. Kata-kata keikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang terhormat Abu Imam Syekh Masjid yang mulia dan terhormat gure-gure kedanyo yang berhadir pada waktu yang sangat berbahagianya, dan kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana lazim bagi kedanyo, segala tengku khatib tamang dalam dua rukun al-khutbah sambil tadu i'tikaf di dalam masjid, dangdang tapreh biro dua droduk saudara kedanyo yang golong truk. Khatib menyampaikan beberapa mau'izah hasanah yang mudah-mudahan mau'izah hasanahnya jid ke pelajaran bagi gedanyo yang galom pernah dengar dan jid ke ulangan bagi gedanyo yang kaluh pernah dengar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ba'du, ingat kesapuh ayat Al-Quran penghujung daripada surat At-Takasur yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat akan Allah pertanyakan kepada kita tentang segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari mana nikmat tersebut kita peroleh, dengan jalan apa nikmat tersebut kita dapatkan, dan ke mana nikmat tersebut kita pergunakan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalaulah berbicara masalah tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, jangankan kita tingkat Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau masih merasa was-was dengan tanggungjawab beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena pada suatu hari Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sedang berjalan-jalan di padang pasir dengan para sahabat-sahabat yang lain. Di dalam perjalanan beliau melihat seekor burung yang sedang asyiknya makan di atas sebatang pohon kayu. Burung tersebut makan dengan bersukacita, makan apapun yang ia suka dan buang kotoran dimanapun yang ia suka. Sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sebuah ungkapan sekaligus nasihat untuk sahabat-sahabat yang lain. Apa kata beliau? Tuba laka ya tayru. Alangkah beruntungnya nasibmu wahai burung.
ta'kulu mimma syi'ta, engkau makan apapun yang engkau suka, wa taghithu mimma syi'ta, dan engkau buang kotoran dimanapun yang engkau suka, wa tamutu, dan engkau mati, fala tuhsabu, akan tetapi tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipertanyakan oleh Allah rezeki yang kau makan dari mana. Tidak dipertanyakan oleh Allah rezeki yang engkau makan, nutrisinya engkau pergunakan untuk apa. Berbeda dengan Abu Bakar ini, kata beliau, Allah akan bertanya kepada Abu Bakar, dari mana nikmat tersebut beliau peroleh, dengan jalan apa nikmat tersebut beliau dapatkan, dan ke mana nikmat tersebut beliau pergunakan. Yang tingkat Abu Bakar, tapi masih merasa gelisah dengan tanggungjawab beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Padahal Abu Bakar sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga dari Nabi. Kedalil dan bukti, pada saat Rasulullah SAW beliau kembali dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya, beliau menceritakan kepada para sahabat tentang perjalanan beliau. Nabi cerita kepada para sahabat waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi nak ketamong dalam syurga nyo, nak merumpok dengan Nabi nyo, nak keadaan kejadian-kejadiannya. Pada saat Nabi bercerita, Abu Bakar mendengar cerita Nabi, Umar mendengar cerita Nabi, dan para sahabat-sahabat yang lain mendengar cerita Nabi dengan seksama. Di akhir ceritanya Nabi, Abu Bakar menyampaikan sedikit keluhannya kepada Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ya laitani ma'akuma tilkal lailah. Ya Rasulullah, kenapa saya tidak diajak dengan kalian berdua di malam itu? Berdua yang dimaksud Rasulullah dan Jibril. Seolah-olah Abu Bakar ingin mengungkit, kenapa dulu perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, perjalanan yang sangat rumit, saya diajak. Giliran perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan menuju surga, saya tidak diajak. Rasulullah hibur Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, tidakkah cukup bagimu Allah sediakan surga untukmu, dan engkau boleh pilih dari pintu mana saja yang engkau ingin masuk, dan boleh keluar-keluar masuk. Dan ternyata tempat Abu Bakar dalam surga itu sungguh luar biasa. Maka terungkap dalam riwayat yang lain, pada suatu ketika seorang malaikat meminta izin kepada Allah untuk jalan-jalan keliling surga. Dan kita tahu malaikat mempunyai sayap, kon gejak ngonaki keliling surga tapi gepo. Alhamdulillahil fatiri samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusannya, yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fi khalqi ma yasha', dan Allah tambahkan pada makhluk ciptaannya apa-apa saja yang Allah kehendaki. Dan malaikat adalah spesies makhluk yang paling disiplin. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun kecuali sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mulailah malaikat tersebut melakukan perjalanan penerbangannya untuk jalan-jalan keliling surga. Sampai pada satu titik jarak tempuh, malaikat ini pun istirahat karena kelelahan. Kahai gepoli gepiohe. Lalu malaikat tersebut bertanya kepada Allah, "Ya Allah, berapa jauh lagi ujung syurga?" Lalu apa jawaban Allah? "Wahai malaikatku, jangan dulu engkau tanya di mana ujung syurga, karena jarak yang baru engkau tempuh itu baru satu kebun dari 1000 kebun miliknya Abu Bakar." Masya Allah. Malaikat terbang sampai lelah, itu baru satu kebun dari 1000 kebun miliknya Abu Bakar, dan ada 999 kebun lagi yang belum dilewati oleh malaikat tersebut. Cukup luah lampuh Abu Bakar. Kalau kita nyojino, kita berlomba-lomba dengan kebun dunia yang akan kita tinggalkan.
Kita beli tanah seluas-luasnya lalu kita tinggalkan. Sampai mati pun terkadang tanah tersebut belum sempat untuk kita nikmati. Kita terlalu sibuk mengumpulkan hutabud dunia. Kapan kita akan sadar? Hatta zurtumur maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur. Sebelum masuk di dalam kubur, alhaakumut takasur. Di dalam dunia ini kita disibukkan oleh perlombaan saling berbanyak-banyak. Banyak harta, banyak uang, banyak pangkat dan banyak jabatan dan lain-lain sebagainya. Kan auzubillah. Abu Runcilun tuan yang dimuliakan Allah. Ketika Abu Bakar sudah mulai bergembira dengan kabar yang diberikan oleh Nabi, giliran Sayyidina Umar pula yang turut berduka cita. Kenapa? Abu Bakar sudah masuk surga, saya ini bagaimana? Tapi akhirnya Sayyidina Umar sadar diri, beliau tidak berharap janji-janji besar dari Nabi. Beliau hanya berkata, ya laitani sya'ratan fi sadri Abi Bakrin. Ya Allah, kenapa tidak engkau ciptakan aku dalam bentuk selembar bulu yang tumbuh di dada Abu Bakar. Padahal Sayyidina Umar sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga juga dari Nabi. Tapi beliau tidak merasa percaya diri untuk masuk surga. Beliau hanya bertanya, kenapa tidak engkau ciptakan aku ya Allah dalam bentuk selembar bulu, tapi syaratnya harus tumbuh di dada Abu Bakar. Kenapa? Kalau tumbuhnya di dada Abu Bakar, sudah pasti masuk surga. Karena tidak mungkin Abu Bakar cukur bulu dada sebelum masuk surga. Begitulah sikap tawaduknya para sahabat-sahabat Nabi. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang ini, berlumur dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, merasa percaya diri seolah-olah tiket masuk surga sudah ada di tangan kita. Alhamdulillah. Ini persoalan yang sangat rumit sebenarnya. Betapa tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah sangat berat. Andai kata kita tahu, kita lebih memilih menjadi burung saja. Tapi kesadaran kita terlambat. Sadarnya nanti di akhirat, ketika melihat semua binatang, setelah mereka memberikan kesaksian, mereka mati dan berubah menjadi tanah. Orang-orang kafir pada kala itu berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa saya tidak mati berubah menjadi tanah saja agar tidak masuk ke dalam neraka? Karena lemur mati je ke tanah, kambing mati je ke tanah, manuk itik mati je ke tanah, dan semua binatang mati dan berubah menjadi tanah. Mereka hanya hidup sebentar di akhirat hanya untuk memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Tentang kezaliman yang mereka terima dari manusia di dalam dunia ini. Ada manuk, itik, kambing ataupun binatang ternak lainnya dilepaskan berkeliaran begitu saja di jalan raya hingga akhirnya terjadi kecelakaan, ditabrak oleh kendaraan. Pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada binatang ternak tersebut, wahai binatang ternak, ada masalah apa kamu? Saya ada masalah dengan si fulan ya Allah. Si fulan yang mana? Pemilik saya ya Allah. Masalah apa? Binatang ternak tersebut pun menjelaskan kepada Allah, ya Allah, dia yang memiliki saya, tapi dia tidak gembalakan saya. Dilepaskan saya berkeliaran begitu saja di jalan raya hingga akhirnya terjadi kecelakaan, ditabrak oleh kendaraan. Pemilik binatang ternak dipanggil oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran tidak hanya mengurus tentang manusia saja. Ada perintah terhadap binatang, war'au an'amakum, dan gembalakanlah ternak-ternak kalian. Berapa banyak orang mati sia-sia di jalan tapi tidak tahu harus tanggung jawabnya ke siapa. Makanya di dalam kitab fikih ada bab khusus dhamanu atlafaul bahaim, jaminan terhadap barang yang dirusak oleh binatang ternak. Pemilik binatang harus bertanggung jawab. Tapi kenyataan yang kita lihat sekarang, pemilik binatang hanya punya tanggung jawab saat serah terima harganya saja. Bahkan saat dipelihara pun kehidupan binatang tersebut sungguh sangat mengganggu kehidupan orang lain. Manuk, itik, itu pak teras rumah kau, damung dalam rumah kau sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Lemur, kambing, dipajuh tanaman kau, itu bapak tengah jalan sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Padahal ada perintah di dalam Al-Quran, war'au an'amakum, dan gembalakanlah ternak-ternak kalian.
Maka setiap sen rezeki yang kita rasakan dan yang kita nikmati akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semakin banyak yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka orang yang bijak, setiap harta yang ia terima maka akan ia sisihkan untuk dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dalam satu riwayat Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Nabi yang super kaya. Ada satu hadis tentang Abdurrahman bin Auf yang sangat misterius, yang hadis tersebut hanya diketahui oleh isteri Nabi Ummul Mukminin Siti Aisyah binti Abu Bakar. Terbongkarnya hadis tersebut setelah Rasulullah wafat. Pada suatu hari Siti Aisyah sedang berbaring di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh beserta getaran tanah yang membuat Siti Aisyah terkejut. Lalu Siti Aisyah memanggil asisten beliau Asma. Asma, nyempat lu, aji dulu yang perhatian guna kejadian taknya. Asma dengan cekatannya langsung keluar untuk mencari tahu dari mana sumber asal suara tersebut. Tidak lama kemudian Asma kembali untuk memberikan laporan. Wahai Siti Aisyah, tuanku, Sitinya bahasa Arab, ni bahasa gedanya tuanku. Wahai tuanku Aisyah, suara gemuruh yang engkau dengar dan getaran tanah yang engkau rasakan itu berasal dari 700 ekor unta kafilah dagang miliknya Abdurrahman bin Auf yang secara bersamaan masuk ke dalam kota Madinah. Pada saat itulah terbongkar hadis tersebut. Spontan keluar dari mulut Aisyah, sadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah saat beliau berkata, saya dahulu Abdurrahman ibnu Aufin al-jannata habwa. Abdurrahman ibnu Auf akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak. Waktu kepegahlannya Siti Aisyah terdengar oleh Asma. Asma kejak ulu dia pegah bagok. Hai punane debu. Rupanya Abdurrahman bin Auf karena kekayaannya akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak. Tapi dia pegah-pegah bagok. Di urungnya rupanya aku pegah bagok lah. Hai punane debu. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak. Tapi dia pegah-pegah bagok. Bisik-bisik dia pegah-pegah bagok. Terdengarlah ke telinganya Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, rupanya Rasulullah pernah berkata, engkau akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak. Setelah mendapatkan kabar berita tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjumpai Siti Aisyah Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin, benarkah Rasulullah pernah berkata kalau saya akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak? Ummul Mukminin Siti Aisyah menjawab, "Na'am, iya." Beliau bertanya, "Kenapa?" "Karena kekayaanmu." Menyadari harta kekayaan dapat menghambat beliau masuk surga, beliau langsung berkata kepada Siti Aisyah, "Kalau begitu wahai Ummul Mukminin, 700 ekor unta beserta barang-barang yang ada di atasnya aku sedekahkan, aku infakkan di jalan Allah, karena saya tidak mau masuk surga dengan cara merangkak-rangkak, saya ingin masuk surga dengan cara berdiri tegak." Adakah beliau miskin? Tidak. Minggu ke terus ulam tujuh boh tu. Kita sedekah alam. Terus ulam tujuh boh tu. Kita sedekah alam, semakin bertambah kekayaan hingga akhirnya beliau pensiun dari dunia bisnis. Beliau hidup hanya untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana beliau tidak ingin mati dalam keadaan kaya, beliau hanya ingin mati dalam keadaan miskin. Tapi ternyata catatan Allah sudah mendahuluinya. Beliau tetap mati dalam keadaan kaya. Mandum kerana dalam catatan Allah. Yang kejit, di dalam kehidupan kedanya si uro-uro, yang kaya bek sok-sok hebat, yang miskin bek sok-sok boros. Berpakaianlah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita, karena memandumnya na aturan di dalam Islam, karena baik buruknya amal ibadah kita di dalam dunianya dan bandung akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uronyo na urung yang ngajak Jumaat.
Na urang yang hana ajak Jumaat. Yang hana ajak Jumaat akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakon hana ajak Jumaat. Yang ngajak Jumaat akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Munya memang kerja Jumaat, pukul kerja Jumaat karena iman mengharap ridha Allah ataupun karena hana mangat nguyah tuan, hana mangat meninte, hana mangat ngani bedah jak Jumaat. Apa pukul kerja Jumaatnya nak didasari oleh ilmu atau wahana. Mandum baik buruknya amal kedanyo di dalam dunianyo, mamandumnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedanyo hadir dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kedanyo termasuk salah sira urang yang mudah dan cepat dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat tuan sampaikan, lebih dan kurang tuan lagi maaf apabila ada keluar kata-kata tuan yang salah dan semata-mata karena kejaifan pribadi tuan, dan apabila ada keluar kata-kata tuan yang betulnya memang semata-mata karena kehendak Allah. Dino sama-sama kita tamu dalam dua rukun al-khutbah, nulung dengar, nasimak pana salah tuan balun tuan baca rukun, netegur dengan selayak-layaknya teguran. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.